Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ibadil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Buya Helmi, puji syukur mari kita haturkan kepada Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana syukur alhamdulillah pada hari ini, saat ini, detik ini kita masih diberikan suatu kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan kenikmatan itu wajiblah kita bersyukur kepada Allah, seraya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kiranya membawa keberkahan bagi kita, sehingga kita dapat melaksanakan suatu aktivitas kita sehari-hari, baik itu aktivitas kita ibadah kepada Allah maupun aktivitas kita bekerja dalam rangka sunnatullah. Sahabat Buya Helmi, dalam konten kali ini Al-Fakir akan membagi suatu ilmu, sharing ilmu, di mana dalam pembahasan kali ini yaitu tanda orang yang akan wafat atau orang yang meninggal dalam 100 hari ke depan. Sekali lagi, kajian ilmu ini berdasarkan kitab yang Al-Fakir pelajari tentang 100 hari ke depan, tanda orang yang meninggal. Sahabat Buya Helmi, Al-Fakir mempelajari dari suatu kitab yang bernama I'datul Al-Qadir, dan pengarang kitab tersebut yang bernama Syekh Nawawi Al-Bantani, yang asal dari Banten dan wafat di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Sahabat Buya Helmi, di dalam kitab itu menjelaskan tentang hamba Allah atau detik-detik kematian seorang manusia yang akan dicabut nyawanya oleh malaikat sakaratul maut. Kitab tersebut membahas tentang kehidupan setelah kematian, dan sebelum Al-Fakir melanjutkan pembahasan ini, Al-Fakir dengan keikhlasan, kerendahan hati memohon kepada sahabat-sahabat Buya Helmi sekalian agar jangan lupa memberikan subscribe yang belum, like, serta share di YouTube konten Buya Helmi kali ini. Sahabat Buya Helmi, dalam bab 1 itu, dalam kitab yang tadi Al-Fakir sebutkan, di mana di saat 100 hari seseorang akan meninggal dunia, dan di saat 100 hari seseorang akan meninggal dunia itu, orang itu akan meninggal dunia dan akan ada tanda-tandanya. Sahabat Buya Helmi, 100 hari menjelang kematian seseorang hamba Allah atau manusia diikuti oleh 4 malaikat. Keempat malaikat itu yang selalu mendampingi kita, dan di 100 hari sebelum orang itu menemukan ajalnya atau meninggal dunia, maka malaikat itu akan mencatat amal baik dan amal buruk. Ibaratnya merangkum, ya, menganalisa, ya, amal baik dan amal buruk selama hidup dalam dunia. Dan di situ 100 hari menjelang kematian itu, seseorang yang akan meninggal dunia itu akan merasa dia yang namanya kedinginan yang sangat secara mendadak di saat
atau pada waktu setelah sholat asar. Jadi pada saat 100 hari menjelang ajal, nampak di tubuhnya akan menggigil kedinginan secara mendadak, dan pada saat itu 4 malaikat akan datang merangkum catatan amal baik dan amal buruk dari hamba Allah tersebut. Sahabat Buya Ilmi, kedinginan itu dia rasakan pada saat sholat asar, dan setelah sholat asar itu akan merasakan, maksud Al-Fakir pada waktu sholat asar itu akan merasakan di telapak tangan dan kaki. Ya, jadi 100 hari akan merasa dia kedinginan, dingin di tangan, di telapak tangan dan di telapak kaki. Itu tanda-tanda ya 100 hari menjelang ajal. Al-Fakir ulangi ya, sahabat Buya Helmi, tolong perhatikan, jika hamba Allah atau manusia atau siapapun ya yang dikategorikan manusia 100 hari menjelang ajal, pada ba'da asar dia akan kedinginan, satu di telapak tangan, yang kedua di telapak kaki, sampai tumit dia merasa kedinginan ya. Kemudian di dalam kitab itu pun diceritakan tentang menuju 41 hari menjelang ajal ya. Al-Fakir ulangi, di dalam kitab itu menjelaskan tentang 41 hari menjelang ajal. Apa tanda-tandanya? Ya, dia berasa atau merasakan selepas asar juga, selepas ba'da asar pada saat 41 hari itu, denyutan itu akan kencang yang dia rasakan di telapak kaki dan di telapak tangan. Ya, dia akan berdenyut kencang, tek 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 tek. Selama berapa menit? Selama 5 sampai 10 menit. Ya, itu 41 hari tanda-tanda orang menjelang ajal. Nah, di situ kita sudah tahu bahwa 41 hari orang tersebut akan mengalami atau tinggal menunggu ajal. Sahabat Buya Helmi, wallahu a'lam bishawab ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Sahabat Buya Helmi, saat 41 hari sebelum itu, di situ malaikat akan masuk ke dalam telapak kaki kita, ribuan malaikat. Berapa ribu? 10.000, 20.000, wallahu a'lam ya. Berapakah jumlah ribu malaikat yang masuk ke dalam kaki kita itu tidak bisa dihitung. Dan selama 41 hari itu malaikat itu satu persatu akan terus ke atas sampai tiba pada ajalnya 7 hari sebelum meninggal. Ya, Al-Fakir ulangi, pada saat 41 hari sebelum ajal ada ribuan malaikat masuk di telapak kaki kita. Untuk apa? Untuk menarik ya. Untuk menarik satu persatu naik ke atas sampai menjelang 7 hari sebelum meninggal. Malaikat itu akan masuk ke dalam lutut manusia, dan manusia itu sudah sampai ke lututnya selepas asar. Itu akan dirasakan seperti gemetaran, seperti yang susah untuk berdiri, sepertinya berat pada saat 7 hari. Pada saat 7 hari, Al-Fakir dalam kitab tersebut dijelaskan sudah tidak bisa dan sudah tidak sanggup untuk berdiri, karena malaikat sudah ada di lutut kakinya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu dalam kitab diterangkan seperti itu. Ya.
Dia akan susah berdiri, kayaknya berat, karena itu mereka sudah kumpul, malaikat itu sudah kumpul di dalam bentuk kita, baik itu kanan dan kiri. Nah, disitulah kita benar-benar bisa meningkatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah tidak bisa berdiri, orang sudah sakit, kemudian kakinya gemetar, kemudian timbul 100 hari, 41 hari. Nah, saran Al-Fakhir Buya Helmi, lebih baik dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Dilazimkan. Sahabat Buya Helmi, singkat cerita dalam kitab tersebut, ya, setelah 3 hari manusia menjelang ajal, maka malaikat itu akan naik ke atas perut. Di saat di dalam perut itu, malaikat akan memulai untuk bisa menghapus daun nama yang ada di dalam pusaran. Ini ilmu di dalam pusaran, karena nama kita di saat kita dilahirkan ke alam dunia dan diberi nama oleh orang tua kita, malaikat mencatatnya di dalam daun yang memang berasal dari surga yang disimpan di dalam pusaran perut kita. Satu persatu malaikat akan menghapus nama kita di daun yang ada di dalam pusaran kita. Nah, disitulah akan terjadi tanda-tanda terlihat orang yang akan mendekati ajal alias meninggal dunia sebelum 3 hari. Sahabat Buya Helmi, pada 7 hari sebelumnya, 3 hari sebelumnya, daun telinga ini akan turun ke bawah. Dan matanya tidak bersinar seperti redup, ya. Tidak kinclong, kalau kita lihat ini kabur. Dan hidungnya pun tidak akan kencang, tetapi agak turun begini ke bawah, dan sudah agak lemah. Telapak kaki akan merudup ke bawah dan tidak lurus seperti yang sekarang ini. Misalnya umpama ini telapak kaki, biasanya kan ini lurus, dia akan begini. Nah, itu 3 hari menjelang ajal. Sahabat Buya Helmi, sekarang kita memasuki menjelang 1 hari. Dijelaskan dalam kitab tersebut, menjelang 1 hari manusia yang akan meninggal di saat 1 hari menjelangnya sebelum kematian, di saat hembusan napas seseorang yang akan meninggal itu akan terasa dingin di telapak tangan. Ya, misalnya umpama ada saudara kita, orang tua kita atau siapapun, ditaruh telapak tangan kita ditaruh di sini. Napasnya dingin, ada hembusan dingin, ya. Nah, malaikat maut akan naik ke dalam tenggorokan manusia pada saat napasnya udah mulai dingin menjelang 1 hari. Makanya diperiksa, makanya agama memberikan suatu itibar seperti itu, kita periksa. Sahabat Buya Helmi, jika di saat malaikat naik ke dalam tenggorokan manusia itu akan digambarkan atau diperlihatkan kepada kita atau kepada kita yang meninggal itu, maksudnya manusia itu yang meninggal akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala perilaku buruk kita, perilaku baik kita. Hanya orang itu yang menjelang ajal 1 hari pada saat meninggal. Nah, disitulah, ya, kesempatan terakhir manusia untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunan. Jadi jangan salah kaprah, sahabat Buya Helmi. Kebanyakan orang sudah mau syakaratul maut, sudah menjelang tenggorokan, ruhnya sudah di ubun-ubun, baru sebut, ayo ikutin la ilaha illallah. Itu salah. Karena pada saat dia sakaratul maut, dia tidak bisa apa-apa. Dan dikhawatirkan dia hanya menyebut la ilaha. Itu bahaya. La ilaha, tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Makanya kita lihat napas kita saudara kita misalnya menjelang ajal 3 hari udah dingin, nah terus ditemenin ucapin la ilaha illallah, astagfirullah, atau syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Itu jangan menjelang pada saat
dia mau syakaratul maut, napasnya itu sudah di atas, sudah di ubun-ubun. Baru kita, misalnya umpama perempuan, Siska ayo sebut la ilaha illallah, itu bahaya bagi dia sendiri. Dikhawatirkan oleh para alim ulama, dikhawatirkan dia mengucap salah ucap la ilaha, tidak ada Tuhan. Jangan diajarkan. Kalau mau mengajarkan 3 hari sebelum ajal tiba. Bagaimana caranya? Yang tadi tanda-tandanya. Ya, hembusan napas di hidungnya itu sudah dingin, di telapak tangan kita. Nah, berarti itu sudah mau syakaratul maut menjelang 1 hari. Sahabat Buya Helmi, timbul pertanyaan, jika orang yang soleh atau soleha itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat sudah naik ke dalam tenggorokan kita, maka yang di situ juga akan dikatakan dengan nama syakaratul maut. Dan setiap baik itu orang soleh maupun orang yang maksiat, melanggar perintah Allah, pasti merasakan sakitnya syakaratul maut. Ya, sahabat Buya Helmi, tadi itu adalah golongan orang yang soleh, yang bisa dikatakan orang soleh itu yang akan berkumpul dengan kaum muqaddasah. Ya. Jadi orang yang soleh itu, yang beriman kepada Allah, akan dikumpulkan dalam suatu kumpulan yang namanya muqaddasah di alam akhirat. Nah, nanti disitulah kita harus bisa memperbaiki diri kita, dan kita juga bisa menebus semua kesalahan-kesalahan kita di masa lalu dengan taubatan nasuha sebelum ajal. Baru kita dinamakan orang yang soleh, yang dikumpulkan dalam satu kumpulan yang namanya muqaddasah. Ya. Dan kembali lagi, jangan sampai kita minta ampunan kepada Allah pada saat ubun-ubun ruh syakaratul maut itu sudah di atas ubun-ubun kepala kita. Sahabat Buya Helmi, jika orang yang meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah di saat itu dipicu oleh 4 orang laki-laki, disitulah rohnya akan berkata celaka. Ya, celaka, aku mau dibawa kemana? Ya, dipikul oleh 4 orang laki-laki, dipicu, namanya bahasa picu apa ya? Dipicu atau dipukul, digotong untuk dimakamkan. Pada saat dia sudah selesai dimandikan, dikapani dan disolatkan, dia teriak, aku mau dibawa kemana? Ya, sahabat Buya Helmi, kembali pada pokok permasalahan dalam bab 3, ada juga dijelaskan tentang bahwa manusia itu bisa melihat orang yang meninggal dalam keadaan bermaksiat pada saat ruhnya sudah diambil. Ya, ruhnya sudah diambil, dia meninggal, dia hanya khusus untuk orang-orang yang tertentu. Ya, hamba Allah, siapa mereka itu? Yaitu seseorang yang pernah belajar atau mengerti atau memahami, dia belajar kitab Jurumiyah, dan dia mempelajari, membaca, mengisi, mempraktekkan. Ya, ada 2 kitab, kitab Jurumiyah dan kitab yang tadi saya sebutkan tadi, Ibda'ul Al-Qadir. Ya, pelajari itu, maka kita bisa melihat ruh-ruh orang yang sudah meninggal. Kita juga sudah meninggal, dianya itu bukan belum meninggal, dia sudah meninggal, tapi Allah berikan kelebihan dengan menguasai kitab Ibda'ul Al-Qadir dan matan Jurumiyah. Ya. Dan dia juga akan mendengarkan jeritan-jeritan minta tolong karena mereka memohon kepada Allah untuk dapat kembali ke dunia dan memperbaiki diri untuk beramal soleh. Jadi jeritan-jeritan orang yang zolim, orang yang murtad, orang yang kafir, orang yang gemar maksiat, minta kepada Allah, ya Allah balikan saya mau beramal soleh. Itu dia dengar. Ya. Sahabat Buya Helmi, akhirat itu atau hari kiamat itu
sebelum mereka masuk ke dalam surga dan neraka akan dikumpulkan, dinamakan dengan nama alam pertimbangan. Alam pertimbangan itulah sebelum hari kiamat itu akan dikumpulkan seluruh manusia yang sudah meninggal dan mereka berkumpul di padang mahsyar dan di situ ditimbang satu persatu antara amal baik dan amal buruknya. Ya, kita sudah mengetahui, kebanyakan di antara dari kita sudah mengetahui peristiwa-peristiwa itu. Timbul suatu pertanyaan. Bagaimana jika seseorang meninggal pada saat dia meninggal itu kecelakaan atau bunuh diri? Sahabat Buya Helmi, kecelakaan atau bunuh diri, kita bahas satu-satu dulu. Kecelakaan, ya, tanpa disengaja itu bisa dikatakan adalah sakit. Ya, kecelakaan itu sampai langsung meninggal dunia, tapi yang namanya sakaratul maut itu tetap semua orang yang merasakan sama, baik itu dia kecelakaan sama merasakan. Ya, yang namanya sakaratul maut pasti sama, penderitaannya sama. Lebih dilihat lagi ke dalam amal baik dan amal buruk dia. Pada saat dia sebelum kecelakaan, apakah dia selalu berbuat baik atau selalu berbuat buruk? Ya, tetapi jika lebih banyak buruknya itu bisa dikatakan orang meninggal itu dalam keadaan meninggal meninggal bermaksiat kepada Allah, ya. Begitu juga orang yang bunuh diri sama, sakaratul mautnya sama. Cuma orang yang bunuh diri itu yaitu kita kategorikan orang yang tidak menerima takdir baik dan buruknya, berarti dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Buya Helmi, ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika seseorang yang sakit, apakah ada pertanyaan lagi, jika seseorang yang sakit, apakah dia termasuk dalam ajalnya dalam kebaikan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, jika seseorang yang sakit, dia dikatakan wafatnya dalam keadaan syahid, ya, jika penyakitnya itu berasal dari perut. Kata hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dikatakan syahid karena penyakit yang paling berat itu adalah penyakit yang dirasakan dari perut. Jadi apabila kita lihat saudara kita sakit di perut, apakah itu kanker, apakah itu mah yang kronis atau leper, ya, kita doakan mudah-mudahan mereka itu wafatnya dalam keadaan mati syahid kalau dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Apalagi seorang ibu yang melahirkan kemudian dia wafat pada saat melahirkan, berarti posisinya ada di perut melahirkan. Jadi penyakit yang unsurnya penyakitnya itu ada di perut, insya Allah Rasulullah akan jamin dia akan masuk ke dalam surganya Allah, dikategorikan masuk dalam wafat orang-orang syahid di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Buya Helmi, rezeki, jodoh itu adalah pilihan tergantung kita yang menjalani. Tetapi untuk kematian yang sesungguhnya itu adalah takdir Allah. Nah, jadi jika orang yang meninggalnya kecelakaan, berarti itu sudah ada dalam keterangan lalu yang dimaksud. Keterangan yang saya tadi bilang, ya, sama-sama sakaratul mautnya sakit, ya, tidak dibeda-bedakan apakah itu dia sakit atau dia tidak sakit, ya. Sahabat Buya Helmi, jika seorang manusia menyembah syaitan, timbul pertanyaan, jika seseorang menyembah syaitan seperti para dukun santet atau orang yang melakukan persugihan itu dikatakan musyrik, dan di saat meninggal dalam perjanjiannya itu dia sudah jelas tidak akan diterima dan tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak diterima bumi. Karena itu saat dia meninggal
itu bukan takdir yang sesungguhnya, tapi itu langsung dibawa oleh siluman. Jadi seorang dukun, seorang yang melakukan persugihan, dalam arti dukun yang suka menyantet, seseorang yang dalam melakukan persugihan, perjanjian, ya, sekalipun perjanjian sudah bebas, ingat, ya, bumi tidak akan menerima jasadnya, dan itu bukan takdir Allah pada saat dia meninggal. Masih ada sangkut paut dengan perjanjian itu, ya, karena kematiannya itu dibawa oleh siluman itu dan dipekerjakan di alam sampai kematian yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, contohnya si Salim, Allah mentakdirkan meninggalnya tahun 2000 misalnya. Ternyata tahun 1900 dia sudah meninggal. Selama 100 tahun dia belum ajal takdir yang datangnya daripada Allah, tapi dia dibawa dulu sama siluman untuk dipekerjakan menjadi budak. Ingat, bersekutu dengan jin, dukun-dukun santet, orang yang suka melakukan persugihan, baik itu persugihan tuyul, persugihan jenggot, persugihan macam-macam, ingat, matinya belum ditakdirkan sama Allah, tapi menjadi budak siluman dahulu sebelum takdir kematian yang ditempatkan oleh Allah dengan jelas. Yang tadi saya uraikan. Contoh misalnya umpama dia meninggal hari Kamis, tapi hari Senin sudah meninggal, itu bukan takdir Allah. Takdir Allahnya hari Kamis. Hari Seninnya itu dia harus mengikuti budaknya jin, karena ruhnya diambil oleh jinnya itu tersebut. Sekalipun dia sudah terbebas dari perjanjian. Maka daripada itu orang yang sudah terlanjur, yuk mari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, kita akan diperbudak oleh siluman. Bagi mereka yang melakukan perjanjian bersekutu dengan para jin. Sahabat Buya Helmi, ya. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana sekalipun dia sudah terbebas, sekalipun dia sudah terbebas akan perjanjian itu, tetapi dijadikan oleh Allah seperti sampah karena dia memuja kepada selain Allah. Kalau untuk orang yang diguna-guna atau disantet, ada pertanyaan nih. Kalau orang yang diguna-guna atau disantet atau diteluh atau apapun namanya, misalnya meninggal gara-gara penyakit itu, penyakit disantet, penyakit diguna-guna, penyakit diteluh, itu adalah takdir dari Allah. Karena kalau misalnya orang itu belum pada saat waktu meninggalnya, pasti walaupun sesakit apapun diguna-guna, sesakit apapun disantet, seperti apapun dia rasakan, dia mendapat pertolongan dan perlindungan Allah. Jadi kalau orang yang meninggal karena guna-guna, karena santet, tetapi itu memang sudah takdir Allah meninggalnya dengan asbabun nujumnya seperti itu, tetapi dikembalikan lagi ke amal baik dan buruknya. Tapi ada baiknya, setiap keburukannya dilimpahkan kepada orang yang menyakitinya. Kembali kepada penjelasan tadi, bahwa setiap orang yang meninggal itu punya golongan-golongan, punya tingkatan-tingkatan sendiri di mata Allah, seperti golongan nabi, golongan para aulia, golongan para sholihin, dan golongan kaum muhaddasah, dan golongan-golongan orang yang kafir serta orang yang munafik. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Makanya para ulama kita melazimkan kepada kita, ya, bacalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan terus kita melazimkan zikir astaghfirullahalazim la ilaha illallah, pasti kita terbiasa. Bisa karena terbiasa. Ya, kalau orang yang nggak pernah zikir, nggak pernah menyebut la ilaha illallah,
dia akan susah untuk menyebut pada syakaratul maut. Menjelang satu hari syakaratul maut, dia akan susah. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan baik, yang selalu mendapat keredoan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Buya Helmi, demikianlah konten kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fakir Buya Helmi mengharapkan keikhlasan, keredoan dari sahabat-sahabat Buya Helmi agar terus melihat konten Buya Helmi. Jangan lupa subscribe, like, serta komen. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali dalam konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.